Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, banjir bandang susulan kembali melanda aliran sungai Muaro Pisang, tepatnya di Jorong Pasa, Nagari Meninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ya, akibat kejadian itu sebanyak 469 jiwa atau 167 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke sejumlah rumah ibadah dan rumah sanak saudara. Banjir bandang ini merupakan dampak lanjutan dari bencana yang terjadi sejak Rabu malam 31 Desember 2025. Peristiwa ini pemirsa dipicu oleh tanah longsor di tepi bukit kawasan Kelok 25, Jorong Kuok, Kuok Tigo, Koto, Nagari Matua, Budiat, Kecamatan Matur. Longsoran tanah bercampur lumpur, kayu, dan bebatuan terbawa aliran air hingga memasuki sungai Muaro Pisang. Material longsor dilaporkan menutupi akses jalan sepanjang kurang lebih 30 meter dengan ketinggian mencapai 1 meter. Akibatnya akses jalan terputus total dan hingga kini belum dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ya. Selain memutus akses jalan, banjir bandang juga mengakibatkan kerusakan parah pada 4 unit rumah warga, 3 unit kedai, serta 2 unit villa yang dilaporkan rusak berat hingga hancur. Tidak hanya itu, ratusan rumah warga lainnya serta fasilitas umum termasuk sekolah dan perkantoran turut terendam dan dipenuhi material lumpur. Berdasarkan hasil pantauan udara, mulai dari Kelok 9 hingga Kelok 25, tidak ditemukan material longsor yang menutup langsung aliran sungai Batang Pisang. Meski debit air sungai tidak terbilang besar, arus air ini terpantau cukup deras mengarah ke kawasan Rutan Meninjau. Akses jalan dari Meninjau ke Bukit Tinggi ditutup dan sebaliknya juga ditutup. Banjir bandang melanda kawasan pasar Meninjau yang mengakibatkan sebagian rumah penduduk dimasuki material lumpur dan batu sehingga menyebabkan rusak, dan kejadian itu berlanjut sampai 3 kali, 4 kali, dan sampai saat ini pengerjaan akses jalan dari Lubuk Basung menuju Bukit Tinggi masih dikerjakan karena sudah dikerjakan berulang kali. Setelah material datang lagi terpaksa diulang kembali dari semula. Oleh sebab itu kami berupaya bagaimana akses jalan, aktivitas masyarakat bisa dilakukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir yang kembali melanda kawasan Kabupaten Agam, kita akan membahasnya langsung dengan narasumber yang sudah tergabung melalui sambungan virtual. Sudah ada Kepala Pelaksana BPBD Agam, sudah ada Pak Rahmat Lasmono. Pak Rahmat, selamat siang. Ada Anissa dan juga Rolando di studio. Ya, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Rahmat. Dan Pak Ando. Ya. Pak Rahmat, ini bagaimana kondisi terkini wilayah terdampak banjir di Kabupaten Agam dari pantauan Anda, Pak? Silakan. Ya, sebenarnya Kabupaten Agam ini mengalami bencana banjir sudah mulai tanggal 23 November 2025. Namun hari ini kembali terulang. Dan kita masa tanggap darurat kita belum selesai, dan ini terulang kembali di Muara Sipisang di Kecamatan Tanjung Raya. Nah, jadi kondisi pada hari ini memang banyak material lumpur dan bebatuan yang mengalir dari batang Muara Sipisang ini ke area rumah masyarakat dan lahan pertanian. Dan sampai saat sekarang ini kita dalam kondisi hujan, material terus mengalir sehingga keadaan di lapangan ini jalan tidak bisa dilalui dan ditutup. Jalan dari Kota Bukit Tinggi menuju Kabupaten Agam, ibu kotanya di Lubuk Basung, ini kita tutup dan tidak bisa dilewati. Demikian Mbak Anita dan Mas Pando. Baik. Baik, Pak Fatur, tapi kalau berdasarkan catatan yang sudah didapatkan begitu ya oleh pihak BPBD, ini ada berapa kecamatan yang terdampak dan wilayah mana saja yang paling parah, Pak Fatur? Ya, Kabupaten Agam ini
ada 13 kecamatan yang terdampak dari bencana hidrometeorologi ini. Itu ada beberapa kecamatan yang cukup parah, di Kecamatan Palembayan, di Kecamatan Malala, di Kecamatan Tanjung Raya, yaitu di Maninjau, kemudian Kecamatan Paluku, kemudian Kecamatan Ampek Nagari, dan Kecamatan Tanjung Mutiara. Dari bencana yang terjadi di Kabupaten Agam sampai sekarang memang ini yang meninggal dunia ini sebanyak 163 jiwa. Kemudian ada 23 yang meninggal dunia namun tidak teridentifikasi identitasnya. Nah, kemudian di kecamatan yang terkena bencana sampai saat sekarang ini kita masih melakukan pembersihan, ya, pembersihan material baik lumpur maupun batu. Kemudian kita juga sedang melakukan pembersihan jalan-jalan yang terputus oleh material lumpur dan batu. Sehingga di Kabupaten Agam itu saat sekarang ini alat berat seperti bulldozer, kemudian dump truck, ini kita lebih dari 50 alat berat yang kita kerahkan untuk menormalkan kondisi yang ada di Kabupaten Agam. Namun ini bencana ini terus berulang kembali. 2 hari yang lalu ini juga terjadi longsor dan banjir kembali di Kecamatan Palembayan, dan 2 hari kebelakang ini juga dan sampai saat sekarang ini berulang kembali banjir dan longsor di Kecamatan Tanjung Raya, tepatnya di Pasar Maninjau di Batang Muara Sipisang ini. Ya. Baik. Demikian Mbak Nisa. Pak Rahmat, ini kalau dilihat dari longsor, banjir ya, yang kembali melanda di area sana begitu. Nah ini apa fasilitas umum yang kemudian hancur melalui banjir kali ini? Ya, di situ memang banyak fasilitas umum. Yang pertama itu terkait dengan kantor camat juga berada di lokasi. Kemudian kantor Polsek, ini kantor dan Ramil, kemudian SMA, kemudian SMP, dan ada beberapa penginapan yang juga yang hancur. Namun untuk kantor camat ini terendam, kemudian SMP, SMA ini juga terendam dengan banjir, dengan air dan lumpur. Kemudian di situ juga ada lapas, ya. Baik. Nah, ini juga terendam dengan air. Baik. Ya, Pak Rahmat, kalau tadi Anda sampaikan bahwa kejadian ini memang berulang begitu ya, kemudian juga dari yang sebelumnya memang belum selesai, bahkan sekarang ditimpa kembali dengan banjir susulan. Lantas apakah kemudian juga ada harapan tertentu kah untuk kemudian proses penanganannya agar lebih bersifat antisipatif, meskipun kita tahu penyebabnya mungkin saat ini adalah karena cuaca yang memang tidak bersahabat, namun langkah antisipatif yang memang diharapkan dari penanganan proses pemulihannya pasca bencana ini dari yang sebelumnya sudah dilakukan dan akan selanjutnya dilakukan, ini seperti apa Pak Rahmat? Ya, kita sudah melakukan identifikasi di lokasi dengan hulu Batang Muara Sipisang ini. Kita sudah, seperti mungkin kita lihat di layar, kita mencoba untuk menggambarkan, dan kita juga sudah mempelajari melalui Balai Sungai Wilayah 5 bagaimana mengantisipasi ini, dan tindakan ke depan sepertinya ini memang kita melakukan normalisasi langsung dari hulu, artinya dari sumber longsor tersebut. Nah, ini akan dikerjakan oleh Balai Sungai Wilayah 5 di Sumatera Barat. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Rahmat, kita tentunya berharap bahwa
kejadian serupa ini tidak kembali terjadi begitu ya. Kita harap warga juga bisa semua korban, semua yang terdampak di sini bisa tertangani dengan baik dan ada solusi yang bisa diberikan sehingga benar-benar warga ini tidak jadi korban terkait dengan bencana ini. Terima kasih Pak Rahmat Lasmono, Kepala Pelaksana BPBD Agam, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Ya, terima kasih Mbak Anita dan Mas Ando. Baik.